tegak lurus dengan Iya, tambang. daerah tambang Kenapa sebanyak pertanyaannya kenapa bisa daerah miskin di daerah tambang terjadi atau di Sulawesi Tenggara bahkan masih tinggi? Ya Konsel saja masih 12%, 11% lah. Bombana berapa persen? 10%. Miskinannya jadi cukup tinggi. Jadi karena itu tadi supply-nya masuk ke dunia tambang itu untuk bahan kebutuhan di tambang itu tidak diperoleh dari masyarakat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kendari Info. Kita ketemu lagi sore ini dalam episode podcast kisahan, semua ada kisahnya. Sore hari ini saya lagi ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Munir Majid. Beliau adalah salah satu caleg dari PKS. Oke, selamat sore Bang Munir. Selamat sore. Iya, oke, saya cerita sedikit ya. Pak Munir ini adalah teman saya di SMA, ya. Dulu kami sudah cuma saling seliweran karena dia kan gengnya lain, saya gengku lain. Pas udah selesai, ternyata kita satu geng lagi. Ya, maksudnya geng orang-orang tua, maksudnya gitu ya. Oke, Pak Munir. Pertama nih kita mau tahu tentang profil Pak Munir dulu ya. Gimana dia, keluarganya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa, Pak Ustadz, ya. Oke, karirnya seperti apa gitu. Mengenai profil saya sendiri memang besarnya di Kendari. Dari SD Negeri 1 Kendari, kemudian lanjut di SMP Negeri 2 Kendari. Dan SMP kemarin berapa? SMP 2. Tidak sama juga. Iya, bisa SMP 1. Oh, SMP 1. Oh iya. Kalau kita SMP 2, kemudian lanjut terakhir di SMA 1 Kendari yang kita sama-sama. Dan alhamdulillah dari SMA 1 Kendari, saya lulus USMI dulu namanya. Itu bebas tes, masuk di Institut Pertanian Bogor. Oh, di IPB ya? Di IPB. Oh iya, alumni Bogor. IPB ya. Oh, bebas tes dulu kita ya? Alhamdulillah bebas. Bareng siapa tuh waktu IPB? Waktu IPB kebetulan kita ada 9 orang waktu itu. Dari SMA 1? Dari SMA 1. Dan memang itu orang kan anak pintar-pintar. Wah, tidak juga. Ini kebetulan saja. Karena sampai di sana ternyata kita jadi orang bodoh. Kebetulan anak yang satu berkumpul, pas bersaing di sana, astaga, kenapa ini pintar-pintar mereka? Iya, jadi memang itu salah satu kendala kita, orang dari daerah masuk ke universitas yang ada di Pulau Jawa. Tetapi jangan berkecil hati, untuk kondisi saat ini jauh lebih mudah sebenarnya berkompetisi karena sangat mudah untuk mendapatkan literatur ataupun hal-hal yang berkenaan dengan topik pendidikan yang saat ini. Ya, aksesnya terbuka ya. Terbuka, jadi tergantung anaknya. Dan saya yakin orang Sulawesi Tenggara dan beberapa juga saya lihat sudah hebat juga dalam kompetisi di Pulau Jawa, di luar Sulawesi Tenggara. Iya, terus pada saat ini kita bicara soal pendidikan dulu ya, karena eranya kita itu berbeda dengan anak-anak sekarang. Pas di sana kemampuan bersaing itu berapa persen gitu kan. Dulu kita tahun 93 itu akses belum terbuka kayak sekarang. Kita belum bisa, belum ada website tentang apa begitu, itu informasi. Dulu belum terlalu familiar soal penggunaan online begitu kan, aplikasi apa segala macam. Nah sekarang bersaing anak-anak sekarang, kita dulu pas masuk bebas tes, kemampuan untuk bersaing itu sekitar berapa persen gitu untuk mencapai setara dengan mereka yang memang sudah di kota besar dan semua akses informasi pendidikan ada di sana gitu. Ya, artinya jadi ini review kembali yang ya, kita review begini, dulu apalagi kalau tidak mampu bersaing di sana kan dikurangi kuotanya kan, seperti itu. Bisa seperti itu mungkin ya. Iya.
Dan memang kita alami, teman-teman dari IPB juga mengalami hal yang sama. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Kendari memasuki tahun keberapa tuh kan, untuk sampai dengan saat ini mungkin tidak sebanyak yang dulu lagi. Jadi tergantung dari lulusannya sejauh mana hasil mereka di sana. Jembatani nanti untuk anak yang siswa yang akan dikirim lagi ke sana yang diterima. Nah, dulu 9, mungkin sekarang tinggal 3 atau 4. Memang kayaknya segitu-gitu saja ya sekarang. Memang persaingan semakin ketat. Dulu cuma yang ada SMA Negeri 1 Kendari. Nah, sekarang kan sudah ada SMA Mandunga atau SMA Ali 4 Kendari, dan ada SMA 1. SMA 2. Iya, dia mereka hebat sekali sekarang. Justru persaingan itu bukan hanya hanya satu SMA. Justru sekarang masing-masing SMA bersaing untuk masuk di IPB. Bahkan boleh dikata IPB sekarang membuka seluas-luasnya bagi anak-anak yang di daerah untuk bisa masuk. Baik itu melalui jalur tadi, bebas tes, dan juga jalur PTN, kalau kita di bahasanya. Bahkan ada baru. Sekarang lain bahasanya. Sekarang apa? SBMPTN, SBMPTN. Jadi berbeda hal. Tetapi pada prinsipnya, kalau saya perhatikan memang keterbatasan informasi saja. Bahkan kalau dari sisi ilmu saya kira sama ya, karena kurikulum yang digunakan juga sama antar daerah. Tinggal bagaimana memaksimalkan potensinya teman-teman bisa jauh lebih baik lagi ketika bersaing dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa sana. Oke. Nah, setelah dari tamat nih, Bang Munir lanjut kemana nih? Ya kebetulan setelah dari tamat itu langsung kerja ya. Ya tidak ada jeda waktu. Bahkan saya sudah mulai bekerja pada saat kuliah. Karena saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah di Bogor sana. Jadi waktu itu masih kuliah sudah mengajar. Ya cari tambahan. Mengajar apa nih Bang Munir? Saya kebetulan sukanya fisika. Fisika ya. Jadi mengajar fisika untuk SMA kelas 1 waktu itu. Jadi memanfaatkan waktu. Privat begitu ya? Bukan, langsung jadi guru SMA. Oh, di SMA. Masya Allah. Oke. Dikontrak lah ceritanya sama sekolah di sana. Seperti itu. Lanjut setelah karena memang saya aktif sekali sebenarnya di organisasi sebenarnya waktu kuliah. Jadi boleh dikata ya tiap tingkat itu aktifnya bukan hanya di kampus tetapi di luar kampus. Sehingga itu merupakan ilmu juga sebenarnya. Jadi saran saya bagi teman-teman mahasiswa, ada baiknya teman-teman memanfaatkan waktunya pada saat kuliah, bukan hanya menimba ilmu tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan himpunan profesi ataupun ekstrakurikuler yang ada di kampusnya masing-masing. Dan itu manfaatnya luar biasa ketika memasuki dunia kerja. Sehingga biasanya setelah masuk dunia kerja, saya mulainya di Makassar. Itu di farmasi. Jadi orang bilang, tapi dulu kemarin kita di PB jurusan peternakan. Teknik pertanian. Kebetulan saya orang teknik, senang dengan yang berbau teknik. Dan salah satu penelitian saya adalah tentang bulldozer. Oh gitu ya, bulldozer. Makanya kalau pas dunia tambang, ingat lagi bulldozer. Oke, lanjut. Terus pekerjaan pertama apa di farmasi? Saya pekerjaan pertama itu sebenarnya sebelum farmasi masih di kampus itu ada tadi yang pertama itu adalah sebagai tenaga staf ahli. Kebetulan ada namanya padat karya, konsultan. Konsultan padat karya. Waktu zamannya itu pada saat itu lagi sangat negara lagi guncang, jadi banyak sistem padat karya yang dan saya diminta menjadi salah satu staf tenaga ahli pada saat itu. Itu cukup 1 tahun, kemudian masuklah di dunia kerja sebenarnya itu di dunia farmasi. Berapa lebih 13 tahun dengan posisi terakhir sebagai regional manager untuk Indonesia Timur. Mungkin kantornya di Makassar. Iya. Oke. Kemudian lanjut ke? Jadi setelah dari farmasi lanjut lagi di beberapa kepala cabang. Saya sempat di Garuda Food juga. Garuda Food mungkin
kenal ya. Makanan ya snack-snack itu ya mungkin. Jadi sempat juga menjadi regional manager untuk minumannya untuk wilayah Sulawesi 1 waktu itu, dan terdampar kembali ke daerah itu pada awalnya sebenarnya pas COVID waktu itu. Pas COVID waktu itu memang salah satu cara saya untuk bisa kembali adalah kesempatan yang diberikan sama challenge sama kebetulan sebagai salah satu direktur tambang di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya kembali disebut sebagai general manager untuk salah satu perusahaan tambang. Ibu malah sebelum akhirnya ya ingin mengabdikan lebih jauh lah, supaya tugas kita sebagai putra daerah lah kan besar di Sulawesi Tenggara adalah diamanahkan sebagai direktur utama usaha daerah Kota Kendari. Dan ini merupakan tantangan yang luar biasa saya kira, bagaimana bisa memberikan pikiran, waktu dan tenaganya untuk pembangunan di Kota Kendari, khususnya mengembangkan bidang perekonomian. Iya, perekonomian ya. Oke, terkait dengan keluarga bagaimana dokumen keluarga? Wah, ini keluarga ini memang saya. Ya, jadi istri saya ini Waude Nurvita, dia juga alumni SMA Negeri 1 Kendari. Dia alumni SMP 2 Kendari. Ini SMP 1 Kendari dia, junior angkatan 95. Oh, 95. 2 tahun. Iya, bukan JPG yang kita. Kebetulan dia adalah sekarang sebagai general manager di klinik, salah satu klinik di Makassar. Dan anak saya kebetulan ini sudah 3 ya. Saat ini 1 sementara kuliah di IPB di kedokteran hewan. Ya, yang 1 lagi mondok di pesantren SMA di MQ, Madrasatul Quran di Tebu Ireng, Jombang, dan satunya yang paling kecil itu masih kelas 6 SD di Nurul Fikri, Makassar. Keluarganya stay di Makassar. Di Makassar. Bang, oke. Nah, sekarang nih dengan banyaknya pengalaman sebagai seorang bisnis atau usaha atau apa namanya usaha yang kita bisnis. Nah, sekarang ini saya lihat ada beralih ke dunia politik. Iya. Gimana tuh ceritanya? Lompat dari ini hal yang menarik sebenarnya. Langsung pindah ke politik. Biasanya kan kalau orang bisnis itu paling malas mau ke politik karena dari dapat uang keluar uang gitu. dapat uang dia harus keluar duit nih. Jadi memang politik bukan hal yang baru sebenarnya bagi saya, karena sejak kuliah kan aktif. Dan memang dunia politik itu baru setelah bergabung dengan PKS. Tetapi niatan awalnya sebenarnya karena melihat bahwa ternyata kalau kita memahami bahwa segala aktivitas kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Baik itu dunia bisnis, dunia pendidikan, dan tinggal arahnya mau kemana. Tahun berapa gabung ke PKS? Sebenarnya saya baru bergabung baru tahun ini, tapi sebagai aktivis teman-teman di Makassar sudah cukup lama. Udah cukup. Nongkrongnya sama orang. Karena teman-teman juga, terutama alumni dari IPB banyak yang aktif di PKS. Ya. Apa tertariknya di PKS? Banyak nih partai. Kenapa pilih PKS? Jadi memang secara keseluruhan dari sekian banyak partai memang banyak yang menarik ya. Kenapa saya pilih PKS? Karena satu-satunya menurut saya yang mempunyai sistem kaderisasi, sistem dalam program yang dia tawarkan jauh lebih real dan dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh untuk saat ini ada 3 memang yang sangat dibutuhkan dari sisi masyarakat. Yang pertama mengenai pendidikan, kedua kesehatan dan lapangan kerja, dan ini mesti difokus. Pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja itu fokus PKS ya. Ini saya kira sangat sejalan lah dengan kebutuhan yang sangat didambakan oleh masyarakat, bahwa pendidikan jauh murah, pendidikan jauh lebih baik, dan lapangan kerja bisa lebih terbuka buat masyarakat. Betul. Dapilnya apa nih? Dapilnya? Ya, kebetulan dapil saya ini Konawe Selatan dan Boban.
Konawe Selatan dan Bombana. Bombana 2 ya, Konsel Bombana ya. Konsel Bombana. Konsel Bombana. Nomor urut berapa? Ya karena kita masih Harusnya tadi dibawa kartunya. Oh, masih lupa bawa kartunya ini. Harusnya ditampilkan. Harusnya ditampilkan. Jadi saya nomor urut 6. Iya. Mungkin karena pemain baru, tetapi pada prinsipnya bahwa 2 kabupaten ini mempunyai potensi sebenarnya. Sehingga saya masuk partai sebenarnya ingin memberikan jauh lebih banyak. Kalau di bisnis kan kita terbatas, kontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat, teman. Tetapi kalau di dunia politik jauh lebih luas akan kita bisa berbuat. Iya betul. Dan ini merupakan challenge juga buat saya. Apakah setelah kembali dari daerah kampung orang bisa berbuat jauh lebih banyak ya? Ini kan di sini. Dan inilah kesempatan saya untuk membuktikan bahwa ketika kembali pun ya kita bisa berbuat lebih banyak. Dan saya kira jaringan yang saya miliki untuk saat itu tentunya sangat membantu saya nanti untuk memberikan kontribusi di Sulawesi Tenggara. Oke. Kalau terpilih ini mau tertarik pada komisi yang membidangi apa begitu? Mau pilih komisi yang membidangi misalnya sesuai dengan dunianya Pak Munir atau seperti apa begitu? Jadi sesuai dengan latar belakang saya. Kebetulan saya saat ini kan sebagai ketua himpunan alumni IPB untuk Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi sangat banyak itu alumni. Jadi kebetulan dia manahkan bagi teman-teman alumni untuk menjadi ketua. Saat ini berapa anggota tuh alumni? Mungkin kalau alumni sudah ribuan ya. Kalau dari Sulawesi Tenggara, karena alumni dari angkatan pertama sampai dengan hari ini. Berarti sudah mendata-data ini Pak. Dan ya alumni kita. Dan alhamdulillah semoga IPB bisa memberikan kontribusi sehingga jika saya terpilih bisa maksimal. Bidang apa nih Pak Munir? Karena IPB bidangnya adalah pertanian, perikanan, perkebunan, mungkin jauh ya. Kalau di IPB ada bidang pertambangan sudah. Sebenarnya IPB tidak ada bidang pertambangan, tetapi ada bidang khusus yaitu kehutanan. Oh, kehutanan. Yang membidani juga bagian daripada pertambangan. Iya, setiap kehutanan ya. Makanya tidak bisa lepas. Bahkan kami punya program juga nanti. Kebetulan saya juga salah satu wakil ketua himpunan nelayan Sulawesi Tenggara. Jadi memang aspirasi-aspirasi nelayan cukup banyak sebenarnya. Bagaimana dengan keberadaan tambahan ini justru manfaatnya buat masyarakat Sulawesi Tenggara. Karena menurut informasi data yang kami terima bahwa 70% itu justru dari luar Sulawesi Tenggara, bahan makanan luar untuk mensuplai untuk kebutuhan yang ada di tambang. Ini merupakan challenge sebenarnya. Kebutuhan pertambangan itu belinya dari, jadi kita ini pertambangan di Sulawesi. Kebutuhan misalnya bahan makanannya, perikanannya, lalu kemudian berasnya mungkin belinya dari luar. Dari luar. Bukan dari UMKM atau dari Sultra gitu ya? Iya. Jadi, hampir berapa persen tuh? Hitungan kami hampir 70%. Hampir 70%. Karena dari baik itu sayur madu. Berarti kebocoran regional. Sebenarnya bukan masalah kebocoran, karena memang ada beberapa kebijakan yang harus pemerintah lakukan. Bagaimana memanfaatkan sektor ini untuk pemberdayaan masyarakat. Itu penting. Karena jangan sepenuhnya para penambang ataupun smelter yang ada itu justru hanya membeli bahan bakunya di luar. Tetapi kalau ada aturan dari pemerintah yang menjembatani itu, sehingga justru pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan itu bisa memasuk hasilnya mereka itu masuk ke dalam tambang. Nah, contoh yang paling sering itu saya lakukan adalah mengenai ayam. Mungkin ada peternakan ayam di sini, tetapi untuk suplainya tidak mencukupi kebutuhan di dalam tambang, sehingga harus mengambil kebutuhannya di daerah lain. Demikian pula halnya misalkan daging. Bahkan daging yang suplai kemarin waktu saya di perusahaan daerah justru daging kerbau yang impor dari India yang kita suplai masuk ke dunia tambang. Oh begitu. Jadi mereka impor ya kebutuhan daging apa semua. Dan memang ya itu
fakta yang ada. Termasuk ikan pun suplainya juga banyak dari Sulawesi Selatan itu masuk ke dalam karena mengenai kontinuitas. Jadi memang ada beberapa prasyarat yang mereka buat dari teman-teman di industri pertambangan sana, smelter dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus dipenuhi oleh kita sebagai masyarakat di sini supaya tidak reject atau ditolak oleh mereka. Ini yang mungkin ke depan kalau saya terpilih sebagai mungkin butuh perbaikan. Tata kelolanya supaya memang supply-nya itu bisa diterima dalam industri tambang itu sendiri. Iya, betul. Mungkin mereka pikir kualitasnya kita rendah atau seperti apa? Bukan mengenai kualitas, lebih pada grade-nya. Ya, karena ada mungkin grade A, grade B, C. Atau bukan kualitas, misalnya beras enggak. Sebenarnya ada, tapi kan supply-nya tidak banyak. Kontinuitasnya tidak bisa terpenuhi. Anggaplah produksinya kita kurang. Karena untuk memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Betul. Jadi otomatis mereka harus ambil dari India. Saya juga lihat memang saya bisa beli di kios-kios atau di toko itu beras ternyata didatangkan juga dari luar. Nggak ada yang subuh-subuh dari Sulawesi Tenggara betul-betul, itu hanya seberapa kecil sekali sebetulnya. Termasuk telur yang sederhana seperti itu. Luar biasa. Saya pernah melakukan survei tersendiri untuk telur ini. Boleh dikata sangat tergantung dari luar daerah. Dari luar daerah, mungkin utamanya dari Makassar ya, atau Surabaya. Padahal kalau anggaplah kita lebih fokuskan, dan saya percaya untuk di Konawe Selatan dan Bobana punya potensi untuk itu. Tinggal keberpihakan pemerintah provinsi ataupun pemerintah setempat untuk memberikan semacam insentif tersendiri kepada peternak ataupun petani untuk mau mengembangkan sektor pertanian ataupun peternakan. Iya. Sebenarnya ya jujur saja ini informasi yang mungkin kalau kita sendiri masyarakat kita kurang survei. Hanya kan saya kadang-kadang kepo tuh, saya tanya ini telurnya dari mana, berasnya ini dari mana ini, tahu? Nah, soalnya kalau kita membeli beras, yang standar atau yang premium Bu, gitu kan? Kalau saya berpikir, kalau dia dari produk lokal, dia semuanya sama aja, semuanya mungkin standar atau semuanya premium gitu kan, bagus. Tapi ternyata Bu, kita mau yang standar atau yang premium. Saya beli beras kemarin kan, tanyain gitu. Berarti ada dari luar begitu kan? Karena kalau sama-sama produk lokal dari Sulawesi Tenggara jelas sama saja kualitasnya gitu kan, sama saja standarnya. Nah, memang petani kita masih kurang. Lumayan kalau Pak Munir bisa duduk sedikit-sedikit di komunikasikan. Konsel Bombana itu sama-sama daerah penghasil tambang kan? Konsel Bombana itu daerah penghasil tambang. Iya, betul sekali. Jelas supply kebutuhan masyarakat tambang itu sudah besar sekali. Kan? Dan memang kalau kita lihat arealnya, konsen itu cukup besar, cukup luas. Bahkan kalau kita bicara BPS bahwa memang dengan luasan cukup area demikian bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya apresiasi ini karena selama ini narasumber saya berbicara tentang hasil tambang, bukan suplai kebutuhan menghidupkan UMKM lokal, lalu kemudian suplai kebutuhan tambang, suplai kebutuhan pokoknya, gitu, dari makanannya apa. Ini Pak Munir orang yang pertama bicara soal ini, bahwa sebetulnya kita UMKM itu bisa hidup karena bisa menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat tambang, ya kan? Oke. Nah sekarang bicara soal UMKM ini sebetulnya kebutuhannya apa yang utama? Gitu. Karena saya ini pelaku UMKM. Sama kalau begitu. Pelaku UMKM. Jadi saya sama istri itu sudah pelaku UMKM. Di Sulawesi Selatan juga kita pelaku UMKM. Kita jualan kue, senang. Kalau di sini saya kebetulan ada kafe juga. Jadi secara tidak langsung juga sebagai pelaku. Bahkan di perusahaan daerah juga
Dan juga kita beberapa juga UMKM yang kita bantu. Kebetulan ada di anjuran. Iya. Jadi memang secara umum yang kendala utama adalah biasanya adalah masalah modal. Modal, ya betul. Dan ini sebenarnya dari dulu modal itu. Karena kalau saya lihat dari sisi tes, dari rasa dan sebagainya, mereka bisa diandalkan. Tinggal keberpihakan pemerintah dalam hal ini, bagaimana mengalokasikan dana untuk permodalan ini. Ya, tapi masalahnya ada kan namanya dana kur. Saya ini pelaku UMKM, nggak pernah tuh berhenti. Saya terus mengembangkan saya punya usaha. Masalahnya ini sekarang itu saya ngomong-ngomong sama pelaku UMKM yang lain selalu terkendala modal dan jaminan. Padahal kan aturannya 50 juta itu tanpa jaminan, tapi bank tetap tidak kasih kalau tidak ada jaminan BPKP motor kah, mobil kah. Iya, saya pinjam 50 juta, jaminan saya apa tahu nggak? Rumah yang harganya 500 juta. Lebih tuh. Pinjamnya jangan 50. Padahal kebutuhan saya cuma 50 juta ini partner. Tapi jaminan saya rumah saya yang di situ harganya 500 jutaan ada. Ditaksasi sama ini 500. Jadi kalau Ibu Christine bisa dia ada jaminan sampai rumah. Tapi bagaimana pelaku UMKM lain yang mungkin tidak punya jaminan? Dan kalau kita lihat pelaku UMKM itu banyak sekarang dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda. Dan ini tentu modalnya tidak sampai sebegitu. Bahkan boleh jadi mereka cuma hanya modal berapa juta kayak gitu. Mereka mulai buat semacam minuman ataupun makanan yang menarik, kekinian lah bahasa ini, sehingga bisa dikonsumsi. Tetapi ini jadi akhirnya jadi tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal kalau itu mendapatkan modal dari pemerintah dalam hal ini melalui BRI ataupun bank negara, itu jauh lebih cepat mereka bisa mengembangkan. Sehingga pasar yang sudah ada mereka buat bisa jauh lebih besar. Dan ini memang kendala dari dulu sih sebenarnya. Tinggal pemerintah mau membuat aturan baru berkenaan dengan kekurangan yang sudah jalan ini. Banyak itu Pak Munir, saya dengar keluhan-keluhannya ibu mau minjem coba itu terkendala jaminan. Padahal saya ada yang geram juga. Mana kalau itu kita harus mengurus semua segala macam sertifikat halal, PRT sertifikat halal, bayar loh itu. Ibu-ibu harusnya bisa gratis kalau yang halal, karena memang waktu saya juga di Makassar kebetulan ada beberapa teman alumni IPB yang bergerak di bidang itu, dan itu menggratiskan. Mungkin yang akan keluar biaya adalah ketika tenaga konsultannya. Tapi dari sisi sertifikasi sebenarnya gratis. Cuma ada biaya konsultannya yang biasa saja datang nanti memastikan bahwa produk kita itu memang secara proses pembuatannya sudah halal. Biayanya di situ, dan itu saya kira tidak akan lama sebenarnya. Iya. Cuma kadang ya begitulah. Banyak sekali, pokoknya keluhan-keluhan UMKM seperti itu. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak banknya bahwa seperti apa sebetulnya. Kan ada namanya by checking, diperiksa kondisinya, dia pernah lancar membayar tidak atau seperti apa. Saya dari dulu sampai sekarang lancar membayar, by checking bagus, tetap saja pakai jaminan yang besar begitu. Tapi itulah salah satu mungkin yang menjadi masukan ya bagi saya, kalau tidak dari partai sendiri nanti mungkin saya juga bisa memberikan masukan. Siapapun nanti terpilih, ini merupakan salah satu cara kita. Janji memang Pak Munir, biar kita mencoblos. Karena politisi itu ibaratnya pasti harus ada dengan janji. Pokoknya janji memang di sini, biar nanti kita tagih. Jadi kalau saya sih lebih cenderung kepada apa yang saya kuasai, dan memang kedekatan saya dengan alumni IPB, bagaimana bisa dunia pertanian nanti ya masyarakat itu bisa memberikan positif pada dunia tambang. Karena hasil penelitian data menunjukkan bahwa keberadaan tambang tidak menurunkan angka kemiskinan. Bahkan di salah satu provinsi di Sulawesi Tengah itu justru kemiskinan naik. Kan
tidak relevan akhirnya membanding lurus, tegak lurus dengan daerah tambang. Daerah tambang Kenapa bisa? banyak Pertanyaannya, kenapa bisa daerah miskin di daerah tambang terjadi atau di Sulawesi Tenggara bahkan masih tinggi? Ya konsel saja masih 12%, 11% lah. Bombana berapa persen? 10%. Miskinannya jadi cukup tinggi. Jadi karena itu tadi supply-nya masuk ke dunia tambang itu untuk bahan kebutuhan di tambang itu tidak diperoleh dari masyarakat lokal, sehingga lebih banyak dari daerah. Kira-kira jadi harus ada pola bagaimana masyarakat setempat itu bisa diberdayakan sehingga penghasilannya jauh lebih tinggi. Apakah dengan kontrak langsung ke petani, pihak smelter itu, atau pihak smelter itu kontrak langsung nelayan, kontrak langsung petani. Jadi kebutuhannya bisa langsung dimasukkan ke dalam smelter, tapi tidak melalui pihak yang lain ya. Karena informasi yang saya terima bahwa sampai 3 layer, 3 pihak, 3 pintu sehingga bisa masuk. Jadi yang pertama, kedua. Jadi harga yang diterima oleh petani, nelayan itu tidak bagus. 3 kali potong bahasanya kita. Nah, dan itu yang saya alami karena saya dulu juga memasukkan barang ke sana. Nah, tapi bagaimana pemerintah ini bisa memotong itu sehingga yang tadinya harga 5.000 di petani bisa naik jadi 10.000 misalnya. Atau di perikanan harga ikan ini yang tadinya harga per kilonya 10.000 atau 15.000, mereka bisa suplai dengan harga 20-30.000. Betul. Memotong ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam arti kata pemerintah lah yang punya akses untuk menjadikan kebutuhan mereka dipenuhi dari masyarakat. Betul. Tapi bukan lagi masyarakat lokalnya ambil ke daerah lain. Nah, makanya yang diperlukan adalah kontrak langsung ke petani, kontrak langsung ke nelayan. Dalam hal ini bisa melalui koperasi atau apa berkaitan dengan daerah setempat. Iya, menarik sekali ini sebetulnya supply kebutuhan masyarakat tambang ya, artinya perusahaan tambang gitu. Nah sekarang nih Pak Munir, hampir 70% atau sekitar 80% dari info ini pemirsanya adalah anak muda. Saya masih muda. Kan? Pemilih muda itu usianya dari 17 sampai sekitar 45 tahun. Jadi 45 tahun kita sudah tidak masuk ya. Tidak masuk. Nah, menurut Pak Munir, bisnis anak muda yang lagi tren sekarang apa nih? Jadi saya dulu masih ingat waktu kita kecil, pertanyaan itu orang tua, teman-teman atau guru, mau jadi apa? Iya, mau jadi apa? Bu Kristi mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi apalah ya. Betul. Nah, tapi saat ini berbeda loh. Banyak anak-anak yang kalau ditanya justru pertanyaannya mau jadi apa? YouTuber. Artinya apa? Jangan anak muda, anakku 6 tahun saya tanya, Raffi kalau besar mau jadi apa? YouTuber YouTuber anak-anak. Artinya apa? Untuk menghasilkan uang tidak mesti harus setelah kuliah. Betul. Banyak teman-teman YouTuber, apakah itu masih SMA, SMP, bisa menghasilkan uang. Bahkan anaknya Raffi Ahmad menghasilkan uang masih bayi dia. Bahkan masih dalam kandungan sudah bisa menghasilkan uang. Artinya apa? Ini merupakan peluang besar bagi anak muda untuk bisa berkreasi. Tidak mesti harus lulus kuliah untuk mendapatkan uang. Tapi ada saingannya Pak Munir, anak muda itu. Mama juga. Sekarang konten kreator sekarang mamanya luar biasa. Betul. Bahkan sekarang boleh dikata kalau menjual makanan bisa dari rumah. Dulu kita harus bawa ke toko. Iya. Bawa ke mana? Ke pasar. Sekarang seorang emak itu bisa jualan hanya dengan bermodalkan HP. Orang datang, bahkan informasi nanti ke depan bisa jadi orang akan lebih cenderung berbelanja via online. Dibanding turun ke pasar lagi emak-emaknya. Ya, apalagi emak-emak sekarang warga bensi yang mungkin kalau turun ke pasar. Betul.
Kalau Jauh dari roh. artinya apa? Ini peluang. Tinggal bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi ini. Apakah itu dengan membuat semacam pelatihan yang kontinu sampai anak muda ini bisa terjun langsung. Dengan kaidah-kaidah yang benar. Tentunya kan ada juga yang menyalahgunakan, tetapi kita berharap ini sebuah pintu masuk. Dan saya lihat pemerintah juga masih kurang masuk ke dunia ini. Kenapa bisa? Ya karena itu tadi mungkin baru sebatas hal yang lama-lama. Iya, betul. Belum ada yang baru. Dan ke depan saya yakin jauh lebih bisa jadi pendidikan online kayak. Pajaknya jangan tinggi-tinggi. Wah, kalau pajak itu katanya sudah direvisi itu pajak setelah. Tapi sayang ya pemerintah saya tidak. Dulu malah mau diterapkan pajak online. Yang menjual online mau dipajaki Joy. Masya Allah. Sudah ada. Iya, sudah. Katanya saya kurang tahu itu Bu Christine. Tapi pada prinsipnya pemerintah juga harus punya perhatian. Karena dunia anak muda itu sangat terbantu jika mau pemerintah turut andil di dalam pengembangan mereka. Bukan hanya yang memperhatikan adalah dunia kerja. Dunia kerja itu bisa saja sekarang anak SMA bisa bekerja secara online. Bukan menunggu ketika kuliahnya sudah selesai. Iya, betul. Mana mahal sekarang kuliah. Apakah? Saya itu sampai belajar Bu Christine, itu menjadi afiliator. Afiliator itu tidak perlu modal, cuma HP. Tinggal masukkan ke keranjang kuning di toko. Saya jualan dan butuh waktu. Artinya apa? Bagi teman-teman yang muda ini bisa itu ini dan bisa mendapatkan uang. Tetapi pendidikannya jangan. Saya bang larang anakku jadi afiliator. Jangan sampai itu jadi tongkrongin di kamar. Saya tidak belajar, mati. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa untuk anak muda ketika mau bekerja itu jauh lebih luas. Iya, betul. Dibanding dulu kita. Poinnya itu ya. Dulu kalau mau bekerja tanya, ijazahmu apa? Ijazahmu apa? Ya, betul. Kalau sekarang di kamar pun bisa kita bekerja. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang ini tidak serta-merta tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pendidikan yang baik. Sehingga ke depan lengkap sudah. Betul. Mereka seperti itu kira-kira. Enak sekali ngobrolnya Pak. Setia mau terus ngobrolin, cuma waktu membatasi. Oke. Para pemirsa Kendari Info, tadi bincang-bincang menarik dengan Bang Munir Majid. Sekarang Bang Munir tolong ke sana ya, ke kamera sana. Sampaikan kampanye nih kamu. Pesan-pesan untuk anak muda lah. Iya, jadi kebetulan ya selamat sore ya teman-teman anak muda semua. Ya saya juga masih merasa muda sebetulnya. Boros umur. Makanya ada teman-teman mengatakan, kenapa umurmu kelihatan jauh lebih muda? Karena banyak bergaul dengan anak muda, sehingga umur Anda akan jauh lebih muda. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa bagi generasi muda bahwa janganlah takut gagal. Lakukanlah sedapat mungkin. Ya, jangan takut gagal. Lakukan saja karena proseslah yang akan membuat Anda jauh lebih baik. Karena sangat susah mendapatkan ada orang yang berani memulai daripada hanya dalam konsep. Ya, karena kita banyak konsep tetap memulainya biasanya belakangan. Jadi saya ajak memulai saja sekecil apapun itu, mulailah. Ya, dan saya berharap bahwa teman-teman generasi muda jauh lebih kreatif. Ya, jauh melihat peluang. Karena di depan mata kita semua hal bisa dijadikan peluang. Tinggal kita mau memulai atau tidak. Dan yang terakhir ya saya sebagai caleg salah satu partai itu Partai Keadilan Sejahtera berharap banyak bahwa saya bisa membantu, nanti bisa berjuang lah bersama teman-teman anak-anak muda di dalam memajukan UMKM ya ke depan untuk dapil saya khususnya dapil Konsel dan Bombana, dan banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Dan saya berharap
teman-teman anak muda bisa berkolaborasi bersama saya untuk memajukan kreativitas anak muda ke depan. Oke, pemirsa Kendari Info, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.